Shalom. Ya, semoga taburan firman Tuhan pada saat ini boleh menjadi berkat untuk kita semua ya. Oke, saya punya cerita singkat begini. Seorang ayah sebelum meninggal itu memberikan uang kepada kedua putranya, lalu berpesan begini, gunakan uang ini dengan baik, tapi jangan sampai kepalamu terkena sinar matahari. Lalu kedua putra ini sama-sama mendirikan sebuah usaha. Tapi anak yang pertama, dia itu membeli payung karena dia sangat ingat pesan ayahnya, jangan sampai kepalanya terkena sinar matahari. Lalu dia datang ke tempat kerja dan pulang dari tempat kerja itu selalu membawa payung. Pokoknya dia menjaga kepalanya supaya jangan terkena sinar matahari. Tapi sekalipun demikian, lama-kelamaan justru usahanya itu semakin menurun dan pada akhirnya bangkrut. Lalu anak yang kedua, dia tidak pernah membeli payung. Tapi kalau datang ke tempat usahanya, dia selalu datang pagi-pagi benar. Dan kalau pulang juga sudah malam hari. Apa yang terjadi? Lama-kelamaan usahanya itu makin berhasil. Nah, mengapa bisa demikian? Satu kata, berhikmat. Ya, saudara, kalau tanaman yang sehat itu bisa kita lihat ya, dari daunnya yang warnanya hijau, dari bunganya yang lebat, dan juga dari buahnya yang rasanya lezat dan manis. Begitu pula dengan pekerjaan seseorang, baik atau tidaknya, itu bisa kita lihat dari hasil atau buah karyanya. Tentu saja kita tahu bahwa untuk bisa berhasil dengan baik, ada harga yang harus dibayar. Istilahnya no pain, no gain. Tapi apa sih yang menyebabkan pekerjaan seseorang bisa berhasil dengan baik? Banyak orang berpikir dengan kerja cerdas, dengan kerja keras, pasti dia bisa berhasil dalam pekerjaannya. Tetapi sebenarnya ada satu hal lagi yang penting yang seringkali dilupakan atau bahkan diabaikan oleh orang, yaitu hikmat Tuhan. Banyak orang berpengetahuan dalam bekerja, tetapi hanya sedikit yang berhikmat dalam bekerja. Maka tema firman Tuhan yang mau saya share saat ini adalah berhikmat dalam bekerja. Pengkhotbah 10 ayat 10 berkata begini, jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Apa artinya hikmat? Ada 3 arti. Secara teknis, hikmat artinya keahlian yang diberikan Tuhan kepada setiap orang. Kalau kita baca Keluaran 31 ayat 1-11, Tuhan menunjuk beberapa orang secara khusus untuk diberikan keahlian sehingga mereka dapat mengerjakan apa yang Tuhan mau. Kemudian secara intelektual, arti hikmat sama dengan kebijaksanaan. Kita tahu betapa Yusuf adalah seorang yang bijaksana ketika ia benar-benar menyelamatkan negeri Mesir dan keluarganya dari bahaya kelaparan. Lalu arti yang ketiga, secara rohani, hikmat adalah pengetahuan yang diberikan Tuhan bagi mereka yang mengenal Dia dengan benar dan menyelami karyanya dalam diri mereka. Hikmat juga bisa berarti pengetahuan yang Tuhan karuniakan untuk memecahkan perkara yang sulit, bahkan yang supranatural. Nah, dari ketiga arti hikmat ini, betapa penting bagi kita untuk bisa memiliki hikmat Tuhan dalam bekerja. Banyak orang mau menjadi kaya, tapi enggan untuk berkarya. Banyak orang mau menjadi tampak, tapi enggan untuk memiliki hidup yang berdampak. Banyak orang mau cepat melaju, tapi enggan untuk maju bersama Tuhan. Banyak orang masih mengandalkan pengalaman, jabatan, kekuasaan, kekuatan, pikiran, dan kepandaiannya sendiri. Apalagi dalam situasi hidup saat ini, di masa pandemi ini, mungkin jangan-jangan kita kadang merasa mati kutu, pikiran buntu, nggak ada yang bantu, target penjualan nggak jitu. Lalu apa yang lebih penting selain mendekatkan diri kepada Tuhan untuk beroleh hikmatnya? Apa yang lebih penting selain memiliki hidup yang dipenuhi dengan hikmat Tuhan? Orang yang berhikmat adalah orang yang selalu minta hikmat dari Tuhan. Melalui hikmat Tuhan akan memampukan kita untuk dapat memahami masalah secara lebih jelas, untuk dapat mengatasi masalah dengan lebih baik. Kita dapat lebih bijaksana dalam mengambil keputusan,
Dan melalui hikmat Tuhan, kita akan diberikan ide-ide dan kreativitas yang baru dan tentunya lebih fresh. Maka semuanya ini akan membuat cara kerja kita jauh lebih produktif dan pada akhirnya akan menuntun kita pada suatu keberhasilan. Maka kalau kita selalu berhikmat dalam bekerja, itu artinya kita dapat bekerja dengan setia, tekun, semangat, kreatif, dapat dipercaya, teguh hati, rendah hati, jujur, fokus, peka, optimis, bijaksana, dapat bekerja dengan gairah, tenang, gembira, sabar, baik hati, konsisten, mau terus belajar, lalu kita bisa bertanggung jawab, dapat dipercaya, murah hati, menguasai diri, berkomitmen, kita bekerja dengan cermat dan teliti, dan pada akhirnya kita mampu mengambil keputusan dengan baik. Nah, saudara, saya ingat beberapa minggu yang lalu saya pernah pergi bersama kakak saya sendiri, kami pergi ke Pasar Baru. Saya menemani dia untuk mengganti batu baterai jam tangannya yang sudah mati ya. Bagi saya, kalau kita mengganti batu baterai jam tangan itu nggak ada yang spesial karena saya biasanya datang ke toko, lalu saya bilang ini batu baterai jam saya sudah mati, lalu si pemilik toko akan membuka, lalu menukarnya dengan batu baterai yang baru, kemudian transaksi selesai, saya pulang. Tapi ketika kami mendatangi sebuah toko, ya, dengan seorang bapak yang memiliki toko itu, tokonya kecil dan sangat sederhana. Saya pikir ya semua prosedurnya akan sama, tetapi betapa istimewanya sikap hati atau cara kerja yang bapak ini miliki. Pertama-tama saya heran, kok bapak ini kerjanya lama sekali ya, padahal kan cuma ganti batu baterai. Tapi setelah saya perhatikan, oh ternyata beliau itu bekerja dengan cermat, beliau bekerja dengan hati. Jadi beliau tidak hanya mengganti batu baterai yang lama dengan yang baru, tetapi saya melihat dengan cairan khusus, beliau itu membersihkan mesin jam tangan, kemudian dia mengelapnya gitu ya secara perlahan. Lalu saya bertanya, Pak, mengapa harus demikian? Beliau menjawab, Bu, yang namanya mesin itu seperti manusia, perlu dijaga, perlu dirawat, perlu dipelihara supaya mesin jam itu terus bekerja dengan baik. Wow, dalam hati saya luar biasa. Saya sungguh belajar banyak dari figur seorang bapak yang sederhana ini. Bahkan beliau tidak pelit untuk membagikan informasi. Misalnya ketika saya bertanya, Pak, bagaimana sih membedakan batu baterai yang bagus dan yang tidak itu? Jadi beliau itu bekerja full heart gitu ya, sikap hatinya itu seperti hal-hal yang baru saja saya sebutkan tadi. Lalu saya berpikir, dengan servis ekstra yang seperti ini pasti biayanya jauh lebih mahal. Tapi apa yang terjadi, saudara? Saya terkejut sekali ketika beliau itu memberikan harga yang murah ya. Saya berpikir, wow, saya akan mampir ke sini untuk mengganti batu baterai yang lama. Jadi, saudara, kalau kita bekerja dengan penuh hikmat dari Tuhan, maka sikap hati kita juga akan ikut terpengaruh untuk melakukan hal-hal yang baik. Pertanyaannya, mengapa kita butuh hikmat Tuhan dalam bekerja? Sebab yang dalam setiap pekerjaan pasti kita akan menjumpai yang namanya masalah dan tantangan, bukan? Maka kalau kita selalu minta hikmat dari Tuhan, Tuhan akan menaruh hikmatnya dalam hati kita, sehingga kita bisa bertindak dengan cara yang benar sesuai dengan Tuhan yang kehendaki, sehingga kita bisa melihat masalah dengan jelas, lalu mencari solusinya dengan baik sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Oleh karenanya, dalam melakukan segala sesuatu, selalu berdoa, minta hikmat dari Tuhan kalau kita sedang bekerja, karena Tuhan Yesus adalah sumber dari hikmat itu sendiri. Seperti yang dikatakan oleh Paulus dalam 1 Korintus 1 ayat 24. Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Pertanyaan berikutnya, bagaimana kita bisa beroleh hikmat dari Tuhan? Cara yang pertama adalah kita baca Yakobus 1 ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah
yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Maka saudara, jangan lupa untuk selalu berdoa, minta hikmat dari Tuhan, baik sebelum, sesaat, dan sesudah saudara bekerja. Mari kita belajar dari sosok Raja Salomo yang berdoa kepada Tuhan, minta hikmat Tuhan untuk dapat menimbang dan memutuskan perkara dengan benar. Kita diingatkan bagaimana ia memutuskan perkara dengan begitu bijaksana saat menghadapi kedua orang ibu yang memperebutkan bayi yang diaku sebagai anak mereka. Itu bisa kita jumpai kisahnya dalam 1 Raja 3 ayat 16 sampai 28. Nah, saudara, saya juga dalam melakukan segala sesuatu, pasti saya tidak pernah lupa untuk berdoa dan meminta hikmat Tuhan. Saya ingat beberapa tahun yang lalu, kalau orang Katolik itu setelah menerima baptisan, maka kami juga harus menerima sakramen Krisma. Saat itu kami harus mengundang Bapak Uskup dan juga mengundang umat gereja. Kurang lebih kalau dihitung-hitung kapasitasnya adalah 700 orang. Dan yang menjadi kendala adalah di luar gedung gereja tidak ada bangunan yang bisa mengakomodasi jumlah peserta yang demikian banyak. Maka saya benar-benar berdoa meminta hikmat dari Tuhan. Tuhan, apa yang harus kami lakukan? Bagaimana ini? Ini kan sebuah acara yang besar ya, karena kami juga ingin menyambut Bapak Uskup. Lalu ketika pastor kepala bertanya kepada saya, Linda, acaranya mau bagaimana? Begitu Tuhan memberikan hikmatnya di dalam pikiran saya langsung bisa berkata, Pastor, kita akan adakan acara di halaman belakang. Itu sifatnya outdoor. Dan saat itu memasuki musim hujan. Tapi hati saya begitu yakin, ini hikmat dari Tuhan. Maka segala sesuatu pasti dapat berjalan dengan lancar. Dan betul saja, puji nama Tuhan. Ketika kami sudah menyusun acara begitu baik, menata semua dengan begitu rapi, dan atas hikmat Tuhan, segala acara itu boleh berjalan dengan penuh sukacita. Jadi, betapa pentingnya untuk berhikmat dalam bekerja. Cara beroleh hikmat Tuhan yang kedua adalah kita baca firman Tuhan dalam Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang maha kudus adalah pengertian. Ayub 28 ayat 28. Tetapi kepada manusia, ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan, itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan, itulah akal budi. Saudara, orang yang berhikmat adalah orang yang takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan pasti akan selalu mengandalkan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupannya, termasuk dalam pekerjaannya. Mari kita belajar dari seorang Yusuf, anak Yakub. Ia adalah seorang yang takut akan Tuhan. Kita baca ya firman Tuhan dalam Kejadian 39 ayat 2 sampai 4. Ayat 2 berkata begini, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Ayat 3, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Ayat 4, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Saudara, tadi saya sudah katakan bahwa Yusuf adalah seorang yang takut akan Tuhan. Ia tidak jatuh dalam dosa perzinahan ketika istri tuannya itu selalu menggoda dia. Ia mengampuni saudara-saudaranya yang telah memperlakukan dia dengan tidak adil. Ia juga seorang yang sangat bertanggung jawab dalam setiap pekerjaannya. Dan Yusuf adalah seorang yang punya sikap rendah hati ketika ia mengakui bahwa semua hal yang telah terjadi itu sungguh dirancangkan oleh Tuhan, sehingga Yusuf menjadi orang yang bisa menyelamatkan seluruh negeri Mesir dan juga keluarganya dari bahaya kelaparan.
Ketika seseorang sungguh memiliki sikap takut akan Tuhan, maka percayalah Tuhan akan menyertai hidupnya. Tuhan yang akan memelihara hidupnya seperti Tuhan memelihara hidup Yusuf sampai akhir. Maka kalau kita juga punya sikap takut akan Tuhan, kita akan benar-benar disertai Tuhan. Entah itu dalam hidup kita, entah itu dalam pekerjaan kita. Kalau kita sudah sungguh-sungguh takut akan Tuhan, kita akan berkenan di hadapan Tuhan. Dan percayalah, Tuhan yang akan membuat kita berhasil dalam setiap pekerjaan kita. Cara beroleh hikmat Tuhan yang ketiga adalah kita harus membaca dan merenungkan firman Tuhan. Seperti yang dikatakan Daud dalam Mazmur 119 ayat 99 dan 100. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titahmu. Saudara, sekali lagi saya katakan betapa pentingnya bagi kita untuk bisa memiliki hikmat Tuhan dalam bekerja. Karena apa? Tuhan yang menentukan keberhasilan kita. Kalau kita benar-benar memerlukan tuntunan Tuhan, lalu penyertaan Tuhan, seperti banyak kisah dalam Alkitab, kita akan dibuat berhasil. Tapi satu hal yang tidak kita lupakan juga bahwa kita harus mengerjakan apa yang menjadi bagian kita. Artinya, dalam bekerja kita tidak boleh menjadi orang yang malas. Sekalipun mungkin pekerjaan itu remeh atau kecil, tetapi kita harus mengerjakannya dengan sepenuh hati kita, supaya Tuhan bisa menuntun kita pada keberhasilan. Sebab iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati. Mari kita bergaul akrab dengan Tuhan. Melalui apa? Melalui doa, minta hikmat selalu, minta penyertaannya, dan juga selalu membaca firman-Nya. Tanpa itu semua, bagaimana mungkin kita bisa memperoleh hikmat yang dari Tuhan? Mari saudara, melalui firman Tuhan saat ini kita kembali diingatkan untuk selalu mengandalkan Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Mari kita jangan pernah merasa diri hebat, jangan pernah merasa diri pintar, jangan andalkan manusia, jangan andalkan diri sendiri, tetapi andalkan Tuhan. Percayalah, ketika Tuhan sudah berkuasa atas hidup kita, segala pekerjaan kita pasti akan dibawa pada keberhasilan. Mari kita terus berdoa, mengandalkan Tuhan melalui hikmat-Nya. Mari kita miliki sikap ketergantungan yang penuh kepada Tuhan. Mari miliki sikap seolah-olah kita sungguh-sungguh takut dan tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Semoga taburan firman Tuhan pada siang hari ini boleh sungguh menjadi berkat bagi kita semua. Amin.